and broke down. The world is just announced. Final time is now. The final time to bow. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini sesuai di openingnya, keren-keren banget. Nah, sekarang gua udah di depan galerinya kah, tokonya kah, office-nya kah, semuanya ada di sini. Di depan kita udah langsung disambut sama kayu-kayu untuk hardscape, untuk hardscaping. Cuman kita mau langsung lihat isinya. Ini tempatnya Jora Discus. Permisi. Silakan. Halo. Halo, Nah, Bro Tony. ini Dr. Hendra dari Jora Discus, King of the Aquarium. Kenapa ada dari tagline ini ada filosofinya nggak, Dok? Karena Discus memang King of the Aquarium. Oh, Discus. Ya, tagline Discus sendiri. Oh, tagline Discusnya jadi King aku of the samakan. Aquarium. Jadi disadur ke situ. Iya, betul. Ini keren deh. Kita begitu masuk nih. Ini dibuka untuk umum ya, Dok? Umum, ya. Ini alamatnya di Serpong. Serpong. Nah, kalau kalian mau cepat, tinggal ke Google Map aja Jora Discus. Oh, nah di Google Map kalian sudah ada Jora Discus. Ya. Bisa langsung datang. Dilayani dari jam berapa sampai jam berapa? Kita biasa sih after lunch After lunch? sampai jam 5-6 sore. Oh, jam 5 atau jam 6 sore. Jadi dibuka untuk umum, teman-teman yang mau datang boleh ke sini. Jadi kita begitu masuk langsung disambut dengan sini dulu deh. Ini keren nih. Ini langsung disambut dengan desainnya yang simple tapi tetap menonjol. Tapi ikannya juga menonjol ya, Dok? Ya, ini jenis-jenis yang base-nya base turquoise. Apa? Ini turquoise. Turquoise. Iya. Wah, susah banget. Turquoise itu apa tuh, Dok? Turquoise itu sebenarnya warna badannya. Oke. Ya, warna patternnya itu biru kehijauan ya. Biru kehijauan. Nah, terus kalau dari jenis-jenis sih ada tiger, ada yang galaxy turquoise. Jadi Oke. turquoise banyak. Oke. Ada tiger turquoise, galaxy turquoise, sampai autumn flora, macam-macam Wow. biasanya. Jadi Ada yang stripe. untuk pelihara discus sendiri susah nggak sih, Dok? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya. Nah, ini gue lagi mau mendalami nih, karena kalau langsung pelihara ngeri. Nah, gimana susah-susah gampangnya, Dok? Susah-susah gampangnya itu kalau kita persiapannya nggak memahami si ikannya dulu, Oke, nyiapin rumahnya nggak sesuai kebutuhan dia, oke. biasanya banyak trouble. Nah, itu kan kebanyakan yang baru-baru itu beli cemplung Iya, gitu kan. betul. Dia nggak mikirin parameter air yang sesuai. Oke, Kebersihan air tuh harus seberapa bersih sih, karena ini kan resik ikannya. oke. Kalau misalnya kita jaga kualitas air, termasuk yang susah sakit juga kok ini ikan. Susah sakit. Iya, nggak Kalau- gampang sakit dah. Kalau di pari kan memang kalau ketika terjadi apa-apa dengan tank kita, alarm ataupun patokannya lah, sinyalnya dari pari. Iya. Ketika tank kita ada swing apa atau ada kendala apa, pari yang duluan kena Iya, sebabnya. Apakah di discus juga sama? di situ sama. Sama juga. Dari semua ikan, misalnya kita komtengin Yap. sama ikan lain, dia tiba-tiba nggak mau makan rame-rame aja. Oke. Kalau gitu ada alarm juga. Atau Rame-rame. tiba-tiba badannya, ini ikan-ikan yang bisa menggelapkan badan. Oke. Stres, sakit, gelap jadi dia. Oh, gelap dia. Heeh. Dia ada terpengaruh background nggak untuk bisa menggelapkan badan Iya. atau apa? Terpengaruh Sangat background. terpengaruh. Jadi lebih bagus putih. Tergantung selera. Tergantung selera. Kadang dibikin hitam pun cakep. Cuma challenge di kita pakai background hitam itu nanti pemilihan jenisnya. Oh, mesti disesuaikan juga dengan warna dan segala macamnya itu. Iya, karena ada beberapa jenis yang dikasih background hitam kayak pigeon, Oh iya. langsung bintik-bintik hitam kan nggak cakep. Oke. Nah, kalau mau netral pertama kali main gitu ya, Ya. kan background putih. Background putih. Lebih netral. Ya kayak lohan lah begitu, tau tank hitam kayak mujair. Iya. Gitu kan? Iya, iya. Jadi ada pemilihan background juga ada pengaruh. Iya. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Tadi dibilangnya parameter air sangat berpengaruh untuk si ikan lah. Iya. Parameter air sangat berpengaruh untuk si ikan. Mm-mm. Nah, ini masih adanya tanin ya, Tanin. Dok. Kalau tanin nggak apa-apa. Oh, kalau tanin nggak apa-apa. Malah lebih bagus atau malah sebenarnya nggak boleh terlalu pekat untuk taninnya sendiri, Dok? Lebih nyaman sih. Lebih nyaman. Water, heeh. Black water. Iya. Karena itu membantu menurunkan pH juga. Tuh, dia aslinya origin kan ini dari Amazon Brazil. Oke. pH mereka rendah sebenarnya di sana. Oke. Tapi memang kalau udah yang jenis-jenis modern kayak gini kan udah captive breed. Oke. Main di pH netral, breeder main di pH 6,5, 7. 6,5 sampai 7. Jadi pH yang memang disarankan untuk dia 6,5 sampai 7. Ya, main di angka 7. Walaupun sebenarnya mau pelihara dia di pH 8 bisa. Bisa. Iya. Apa yang terjadi ketika memang ada di pH 8, Dok? Aman aja, makan Aman aja? Cuma yang
kadang kita miss dan nggak semua tahu itu, ikan itu sangat suka dengan kestabilan parameter. Oke. Bukan keidealan parameter. Kalau Idealan memang parameter. ternyata kita di rumah kita pH-nya 7,8, Oke. let's say, atau 8, ya kita nggak usah main naik turun pH aja. Oke. Stabil aja di 8. Stabil di 8. Jangan di apa sih pakai pH down gitu misalnya. Oke. Karena diskusi ini termasuk yang tolerabilitas terhadap pH. ininya cukup tinggi. Kecuali dia Lebar, cukup lebar. Mungkin makanya dia bisa cepat rekondisi ya. Iya, lambat malah. Malah lambat. Lambat, tapi kalau perlahan dia sanggup. Oh, hidup di sanggup. pH 8. Kecuali nggak boleh langsung swing ya. Ya, nggak boleh langsung swing. Misalkan dari tank sebelah 6 dipindah ke 8 sebelahnya, Masih sakit. Masih Malah sakit. cenderung bisa mati. cenderung Langsung. bisa mati. Heeh. Nah, ini pemahaman-pemahaman dasar untuk discuss gua. Buat konten ini sembari gue juga belajar sih sebenarnya. Jadi langsung nanya Boleh, ke boleh. ahlinya. Nah, kita sebelum bahas lebih jauh lagi, nanti banyak banget yang mau kita bahas. Kenapa discuss itu ketika di satu tank di sini nih misalnya, di sini terjadi masalah atau virus ya dibilang ya? Ya, ada virus. Virus? Diduga virus. Diduga virus, nggak ditutup, dia menguap sehingga satu ruangan ini bisa berguguran diskusnya. Iya. Nggak cuman yang ada di satu tank ini. Nah, yang nanti kita mau dijelaskan sama dokter, tapi kita mau lihat dulu ada koleksi apa di Juara Discuss. Mulai dari sini, Dok. Di sini ada apa, Dok? Cukup macam-macam sih. Ini ada yang brilliant blue atau kobalt. Oke. Nah, yang ini jenis pigeon nih, ada peppering. Oh, ini. Kalau pigeon. Oke. Kalau ini memang dari indukannya Oke. belum bersih. Belum bersih. Sejatinya kalau pigeon yang grade-nya lumayan atas, Oke. dia putihnya putih banget gitu. Kayak begini ya? Kalau ini base-nya base biru. Oh, ini base-nya malah biru. Dengan masih biru. Ini leopard. Oh, ini leopard. Berbeda dengan pigeon ini ya, Dok? Beda, pigeon. Pigeon itu yellow base. Oh, yellow yang base. disebut pigeon base. Jadi di Oke. basisnya cukup banyak variasi. Siap. Nah, yang biru ini? Itu disebutnya brown base sebenarnya. Brown base. Tapi tampilannya memang biru. Biru. Ini ada berapa jenis jadi satu tank ini, Dok? Ini mau macam-macam Ini udah macam-macam ya? Iya. Ini ada wild cross nih, Curipera. Apa? Cross dari wild discus. Ini F kesekiannya. Oh, jenis Curipera. tapi dilihatnya apa high body juga ya, Dok? High body itu dilihatnya kan karena kayak bentuk love gitu kan? Enggak, kalau ini high fin jatuhnya. High fin jatuhnya. Jadi ada dua, ada high body, Oke. kita lihat dagingnya. Oh. Ada high fin, kita lihat finnya. Oke. Kalau yang ini High fin maksudnya? masuknya lebar finnya. Finnya. Iya. Yang kayak bentuk love gitu? Kalau bentuk love itu high body. High body. Ini udah high body. Oke, tuh lihat. Bodinya high body, high fin. High body, high fin. Jadi bentuknya hampir kayak love. Gitu, sahabat jempol. Ini masih gue pelajari sih. Gue tahu high body itu cuman baca-baca di Google. Bentuknya kayak love. Kalau di ikan lain short body ya. Short body. Ada Oh, ini dibilangnya Kalau high body dibilangnya sama kayak short body. Iya. Nah, di sini juga nggak kalah keren nih. Ini yang bisa menimbulkan warna-warna ini mutiaranya kah atau apanya, Dok? Dia basisnya ini ada memang metalik, dia iridescent bisa. Iridescent? Irit, ada irit. Di biru-birunya ini. Oke. Gitu. Terus di diskus kan ada kita kenal makanan yang disebut burger ya. Di Lohan juga ada. Burger. Yang mau burger merah, Betul. burger kuning. Nah, ini kalau basis-basis yang kayak gini kita Oke. kasih burger merah, ntar merahnya lebih Pekat. Ya. Oke, jadi ada asupan-asupan khusus juga untuk si diskus ya. Ada Untuk menaikkan si warnanya ya. mengeluarkan potensinya. Mengeluarkan potensinya. Kalau ini ada jenis apa aja nih? Banyak juga jenisnya nih. Ya, ini white tiger. Oke, ini white tiger. Oh, bagus banget ya. Strain yang baru keluar tahun lalu. New Oke. modern strain. Di belakang ada Oke, yang baru datang. satu tank. Heeh. Ini saudaranya sih. Nah, ini ada jenis leopard. Oke. Ini leopard. Sama leopard cukup banyak variasinya. Kalau kita lihat kok patternnya kan agak sedikit berbeda, tapi Iya. sebenarnya mereka leopard. Sebenarnya mereka leopard. Ini banyak banget ya jenis diskus dia, Dok. Iya. Ini kalau nggak hafal bisa selesai nih. Sama kayak dulu aku pernah ternak gapi. Aku langsung datangkan dari Thailand. Dikirimnya langsung 30 pair. Ditulislah tuh di dia punya singkatan kantong. itu ya. Ada apa itu dulu ya? Black Moscow, BM ditulisnya. Ada HF, apa segala macam gitu-gitu kan. Wah, ini apa nih nama ikannya? Oh, begitu mereka udah lahir, saya nggak tahu nama ikannya apa. Karena banyak banget nama jenisnya. Mutationnya banyak sekali. Mutationnya juga banyak. Variasi itunya. Nah, kemudian kalau misalkan kemarin itu aku dapat informasi ketika memang kita mau menciptakan si generasi baru ataupun mob baru dibilangnya ya? New strain ya. New strain, itu mesti sampai F ke-7 kah?
Nggak selalu sih. Nggak selalu. Di F ke-5 ke 6 juga udah bisa. F3 tuh mungkin udah mulai kelihatan arahnya mau kemana. Oke. Heeh. Ketika memang belum ada penlabelan, kita bisa jadi Bisa. trademarknya sendiri. Bisa misalnya contoh ini ya. Heeh. Ini ada disebutnya sun merah, Ini sun merah. tapi ada yang sebut red cover. Betul. Ada yang namanya lagi red rose, ada yang namain lagi red royalty. Banyak Oke. namanya. Tapi basicnya semua sama. Basically sebenarnya sun merah. Ini sun merah. Iya. Ini satu tank semua sun merah nih, Dok. Sun merah semua. Oh. Oke, jadi sedikit-sedikit baca. Iya. Nah, di sini putih-putih Ini semua. Putih base, ini Oke. tapi beda. Kalau kita lihat yang ukuran agak besar, dia masuknya nanti white butterfly. White butterfly. Kalau yang kecil, Oke. yang 2 in, 2,5 in, itu albino platinum. Albino platinum. Nah, sebelum kita lebih jauh, ini kita udah 6 tank nih yang kita lihat, sahabat Jeng Vlog. Sebelum lebih jauh, ketika memang kita mau pelihara ini, butuh kocek yang banyak nggak sih, Dok, untuk bisa pelihara diskus atau hobi diskus? Relatif ya. Relatif. Relatif dalam artian begini, range harga diskus cukup lebar. Oke. Karena ini termasuk ikan yang ada grading ya, Oke. kayak koki, arwana gitu. Ada kualitas. Oke. Kalau kita mau mulai dengan budget yang minimal pun bisa. Bisa. Karena ada beberapa ikan yang mungkin mulai harganya dari 50.000 per ekor. ada. 2 inch ya. Oke. Tapi- 50.000. 2 inch pun ada yang sampai 700.000. Oke. Ada yang sampai 500.000. Jadi tergantung kualitas. Ya tergantung kita mau mulai dari mana. Misalnya kita mau belajar dulu mulai dari yang budgetnya minimal bisa Oke. juga. Nah, jadi kalau Kejora Diskus tuh udah tepat banget. Karena Dr. Hendra ini punya farm sendiri ya, Dok. Ada farm di. Karena farmnya lagi ada project, nanti ke depannya baru kita liput. Iya. Nah, karena kenapa Dr. Hendra bisa bilang budgeting dan grading? Karena Dr. Hendra sendiri juga punya farm. Mungkin bisa yang budget paling rendah sampai paling Ada, tinggi, dokter ada. Karena dia punya sendiri gitu kan. Dan memproduksi sendiri. Mesin uang ya, Dok. ATM ya. Iya, ATM di rumah. Iya. Jadi kalau mau beli sayur nih, istri gua kalau mau bisa, Dok, ambil satu ya, beli ayam ke pasar. Iya. Ada Mesin satu ekor uang. bisa buat sebulan dong. Iya, itu ngeri kali. Nah, kita lanjut lagi. Iya. Kita lanjut ke sini. Ini ada apa nih, Dok, di sini? Di sini, nah ini leopard snake skin. Leopard snake skin itu. Perbedaannya pattern lebih rapat. Oke. Dia Kalau stress bar, Oke. stress barnya kalau misalnya nasi kecil kelihatan nih ada 14. Oh, Kalau leopard itu cuma 9 garis hitamnya. wah. Nah ini ciri khasnya titik-titik. Dia badannya total-total. Oke. Terus di pipinya Oke. lebih halus patternnya. Oke, oh itu lebih kelihatan ya. Nanti Bro Tony bisa lihat kalau Oke. leopard Oke. pattern pipinya lebih kasar. Lebih kasar. Oh. Jadi betul-betul harus ada dari karakteristiknya kita juga mesti tahu ya. Iya. Jadi karena ciri-ciri karakteristiknya kadang hampir-hampir mirip tapi ternyata ada yang tadi 9 ke 9 14. Cuma beda 9 ke 14 aja udah jadi beda. Beda kelas, Oke. beda tampilan, Oke. beda harga juga. Beda harga. Jadi nggak pernah salah jual kan untuk harganya? Nah, jadi ini juga apa ini? Sun merah juga? Kalau ini masuknya ada albino red melon. Oh, albino red melon. Red melon itu Oke. mutasi atau perubahan dari pigeon base. Oke, pigeon. Nah, sejatinya red melon bisa peppering. Peppering. Tapi kalau albinonya bersih. Nah, bersih. Heeh. Nah, kalau ini Kalau ini masuk ke pigeon. pigeon. Walaupun dia sampai semerah ini. Sampai semerah itu, Oke. kalau kita lihat tuh, ada hitam-hitam peppering masih dikit, Oke. ekor hitam. Oke. Kalau kita bandingin sama albino, dia Bersih. ekornya juga bening. Bening. Nah, itu langsung naik jauh karena di albino di diskus Oke. susah sekali. Bro. Susah sekali breedingnya. Termasuk ini maksudnya Masuk albino albino platinum. albino platinum seperti ini ya. Iya. Oke. Nah, jadi aku pernah dapat informasi juga dari Google sama teman-teman ngobrol. Ketika kita punya pigeon misalnya sama red melon kita gabungin, anaknya belum tentu akan gabung. Belum. Anaknya bisa keluar pigeon juga, ada beberapa bisa keluar red melon juga. Jadi ini nggak bisa gabung gen mereka. Betul, karena Oh. kita harus lihat pohonnya sampai ke atas, sampai ke kakek neneknya. Wow. Sekarang si pigeonnya keluar dari apa nih? Oke. Bapak emaknya. Oke. Yang red melonnya keluar dari apa? Oke. Nah itu biasanya akan tetap kelihatan di cucunya itu. Oke. Begitu kita kawin pigeon sama red melon. Jadi Oke. macam-macam. Mantap. Jadi ini pengalaman Dr. Hendra udah keren. Kalau sahabat-sahabat Jeng Vlog ada lihat YouTube-nya Om Denny Cagur ya? Iya ada. Dok. Nah, ini udah malang melintang di sana. Diskusnya dari dokter juga kan? Iya. Dari Johara Diskus. Nah, ini pindah ke sebelahnya nih, kuning-kuning nih, enak Ini nih. kuning. Asal jangan ngambang ya. Jadi
Kuntai. Kuntai. Ini basicnya ini- beda. Ya ini albino, ini sebenarnya mungkin ada Campuran. albino turquoise ya. Apa? Albino turquoise, Oke. golden albino turquoise ini, yang ini albino millennium golden. Oke. Dia dari putih, Oke. badannya kuning, Oke. dia badan bersih. Oke. Kalau albino tetap ciri khas ekor bening. Bening kayak yang di belakang mungkin, Dok. Ya, yang kayak di belakang Oke. sama itu saudaraan. Siap, Gitu. siap. Ini albino golden. Nah, ini kan Sultan, Memphisnya Sultan. Altum Orinoco. Iya. Ini WC, Dok. Enggak. Oh, ini F1 breed. F1 breed. Oke. Atasnya apa Atasnya ini? ini sama sun merah. kayak Sun merah? gimana, cuma mungkin di sini udah masih kelihatan yang Hitamnya? Ini yang betinaan merahnya lebih solid. Oh, yang betina malah di Iya. diskus lebih bagus. Iya. Oh, untuk beberapa jenis. Beberapa jenis, kayak semua jenis. Nggak semua jenis. Oke, nah kalau yang jantan agak lebih pudar malah. Agak, Beberapa jenis. Ya, lebih kecoklatan kalau untuk jenisan merah. Oke. Nah, kita mau lihat hasil eksperimen dokter. Ada di sini eksperimennya. Oh, di sini juga banyak obat-obatan ya, Dok? Ya, Ini dijual kah? dijual. Dijualnya di mana? Ada di Tokopedia, ada yang datang ke sini langsung beli. Oh, Tokopedia-nya apa, Dok? Zoradiscus sama. Oh, Tokopedia juga diskus. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat Jamvlog mau ini Bisa di Tokopedia. obat-obatan yang lengkap untuk diskus semua tentunya ya. Iya, ini memang kita sediakan fokus kita ke diskus. Oke, dan juga pompa-pompa juga. Iya, pompa, rumah bakteri. Oh, mantis sama kayak dipakai di tank hiu, pompa mantis. Ini bagus nih, dia ada setelannya ya. Mau Iya. kasih makan kita bisa pencet feed, dia berhenti sendiri. Ada feeding time-nya. Jadi Keren banget sih. keren nih mantis nih. Vivaria, Iya. media filter nih. Iya. Iya. Oke, lengkap nih. Kemudian nih di sini nih yang tadi aku bilang. Kalau dilihat kayak gitu-gitu biasa aja gitu kan. Tapi kalau udah sampai di set seperti ini, Naik value-nya langsung. value-nya naik, dan habis itu ya berbeda banget ya langsung kesannya ya. Iya. Dok? Kenapa bisa begitu? Karena memang begitu mengawinkan scaping dengan Oke. diskus itu udah perkawinan yang luar biasa lah untuk kita nikmatin ya Oke. view-nya. Tapi kalau misalkan kita mengawinkan scape apa misalkan paludarium kah, aquascape, ada term-term yang dari aquascape ataupun paludarium yang tidak boleh dilakukan untuk diskus. Yes. Contohnya kasih cacing beku kah, habis itu contohnya kasih udang kah, gitu kan, sisa-sisa makanan itu bisa jadi bakteri dan bisa merusak aquascape misalnya. Iya. Jadi selama ini untuk bisa memadu padankannya gimana nih, Dok? Kalau ini sih kalau aku kan memang datang dari ikan diskus. Oke. Maksudnya hobiku di diskus, Oke. fokusku di ikan. Jadi si scaping ikut Mengalah ya. ngalah. Oke. Kalau yang di depan tadi kita lihat, aku cuma pakai Javafen. atau Javafen Kadaka. yang memang daya tahannya cukup Kuat. karena kita harus cari yang beririsan di Oke. suhu 28. Diskus aman di 28. Apakah ada tanaman yang aman juga di 28 nih? Jadi Oke. carinya yang beririsan. Anubias. Anubias. bisa, Mantap gitu. nih sahabat Jamvlog. Jadi kita dapat ilmu lagi setiap kali kunjungan ke tempat. Kalau ini kebetulan bukan hobis nih. Kalau ini memang sudah suhunya di diskus. Jadi kita langsung belajar sama suhunya. Nah, tapi segini banyaknya ikan, Dok, begitu datang, apakah langsung dicemplungin ke tank? Kebetulan kan farmku tadinya cuma di farm doang. Ini kan tempat baru. Ini tempat baru nih. Wow, pengembangannya cukup pesat ya. Puji Tuhan. Oke. Kemudian Kemudian? bedanya cuma 5 menit dan Oke. aku basically pakai air pump. Oke, Berarti kan masih satu pipa. oke. Jadi ada ikan dari farm lama aku bisa langsung cemplung ke tank baru. Sini. Tapi kalau yang baru misalkan ada indukan baru yang baru import kah, Nah itu tetap harus diaklimatisasi. Prosesnya karantina gitu-gitu. aklimatisasi dan karantina. Jadi seperti inilah farmnya, keren banget. Satu pengalaman baru. Ini baru banget aku untuk bisa lihat tempat se-Ciamik ini. Thank you. Nah, cuman sebelum aku closing, aku mau nanya mengenai yang tadi aku tanya di awal. Ini kan jadi satu ketakutan. Oh, iya. Ketika tank kita ada virus, bakteri, dan apapun itu yang katanya bisa menyebar lewat udara, diskus ini bisa satu ruangan, bahkan kita punya ruangan bersebelahan tapi angin yang masuk ke ruangan itu, ikan kita bisa ikut mati loh. Bukan karena ada di tank ini doang, tapi yang di atas, di sana bisa mati semua. Itu gimana menanganinya, Dok? Nah sebelum menanganin sebenarnya kita ada yang bilang itu mitos atau itu unproven teori apapun itu, cuma udah ngalamin sendiri. Oh, Dok, udah ngalamin? Udah di farm. waktu Satu itu. farm mati semua berarti? Satu farm. Jadi waktu itu datang ikan baru. Oke. Bukan impor, lokal. Oke. Saya taruh di ruangan depan. Oke. Tiba-tiba trouble ya. Oke. Udah seminggu
itu kita sebut NDD namanya. NDD? New Discus Disease. Oh, New Discus Disease. Disease itu apa? Jadi penyakit karena ikan baru. Oke. New Discus Disease. Oke. Nah, ini momok sebenarnya. Momok? Buat hobis yang di rumah, momok buat Breeder. farm. Oke. Karena kalau kita ternak di farm, Oke. itu tadi lebar bisa satu farm kena oleh Oke. semua. Jadi Nah, ya. jadi sangat ditakutin. Antisipasinya? Antisipasinya pertama klimatisasi dan kita harus punya ruang karantina yang jauh dari Farm. area utama. Area utama? Iya. Oh, seperti ini beda ruangan? Iya. Oke. Ini sebenarnya masih belum terlalu jauh nih. Oke, oh Kurang sebenarnya jauh nih. belum recommended nih? Benar-benar ruangan tertutup sebenarnya. Oh, yang nggak bisa udaranya keluar? Iya. Oke. Dan alat semua harus khusus Untuk ikan baru datang? untuk ruang karantina itu. Oh, serokan lah. Sifon selang, Oke. obat. Oh. Bahkan kalau bisa kalau punya farm karyawannya khusus buat itu. Oh, Yes. karena udah nempel di bajunya mungkin? Tangan kalau kan kita cuci tangan udah misalnya, tapi tetap aja suka ya itu aneh-aneh suka Ini kejadian. ikannya nggak dikasih masker dok, supaya mengantisipasi itu protokol kesehatan gitu paling enggak. Itu udah dikasih ruang sendiri udah. Jadi di karantina di wisma atlet tersendiri. Iya. Oh Itu gitu. wajib sih sebenarnya. Ah, Makanya kemudian? kalau teman-teman yang ikut, kan aku kebetulan memang ada training e-learning gitu tuh. Oh, di mana dok bisa sampaikan ke sahabat-sahabat Jemplok? Mungkin ada. @bit.ly/discuspro. Jadi Apa? bit.ly/discuspro. Nanti chat ke aku, nanti aku munculin ya. Itu Oke. nanti kontak sama Shelly. Oke. Di situ aku udah susun modul. Oke. Dari air, Oke. filter, penyakit, Oke. cara milih diskus, semuanya deh. Oke. Agak lumayan komplit di situ. Nah, buat teman-teman yang di situ aku udah bilang kalau kalian udah mau serius rawat diskus, minimal harus punya 2 akuarium. Oke. 1 tank utama, 1 tank karantina. Oke. Karena kita hobis, karena dulu aku datang dari hobis. Oke. Gatel lihat ikan baru gitu kan. Iya. Ini belum punya nih. Oke. Pengen nambah. Nah, yang kejadian kenapa susah rawat diskus, kita udah ada 10 ekor. Kita nambah 1 atau 2 ekor dari tempat yang baru kita beli, kita Oke. langsung cemplungin. Kemungkinan wabah tinggi sekali. Oh gitu. Ya. Tapi kalau kita karantina dulu sampai 14 hari, selama proses karantina dia seger, finnya mekar, makannya bagus, tinggal ya WC rutin, setelah 14 hari nggak ada apa-apa, bisa masuk ke tank utama. Jadi karantinanya 14 hari itu ya? Iya, seharusnya jadi- sih 2 bulan. 2 bulan? Wah, lebih lama daripada orang kena Harusnya ya. suspek COVID-19 loh. 2 bulan. Harusnya. 14 ini toleransi untuk kayak suspek Iya. COVID-19 mungkin ya? Harusnya sih sampai 2 bulan ya, 6 minggu lah. 6 Karena minggu. Kalau kita protap ikutin US Iya. atau Europe, 6 minggu itu seminggu pertama ada ngapain, seminggu kedua ada Oh, semua. ada rules Ya. dan step-stepnya ya? Sampai ke warming, bersihin apa. Jadi benar-benar ini pemeliharaan diskus benar-benar harus disiplin, mesti ikutin rules. Nah, kalau itu sudah terjadi di tempat kita, apa yang bisa dilakukan dok? Kalau udah model NDD itu nanti mungkin ditampilin ini namanya, nanti aku kasih fotonya. Boleh? Nanti aku kirimin ke WA. Hah? NDD atau diskus plug, Oke, itu kita harus rajin water change. oke, siap. Paling cepatnya kita harus rajin water change di sana. Oke, Terus obat-obatnya macam-macam sih yang ada. Iya. Bisa pakai brand Medfish. Oke. Intinya apa? Intinya adalah kita mengurangi secondary infection. oke. Dia udah lemah. Yang tadinya dia tahan sama parasit, yang tadinya dia tahan bakteri, begitu lemah semua bisa masuk. Oke. Nah, si parasit, bakteri apapun yang ada di air itu kan kita obatin, kita apa ya? Matikan atau kita cegah lah Oke. dengan obat eksternal itu. Oke. Obat eksternal macam-macam. Mantap nih pengarahan dokter. Cuman kalau sahabat Jemvlog mau lebih detail lagi, karena kan gue bukan pelaku atau bukan yang pelihara, bukan hobis. Kebetulan lagi mau aja. Kalau gue sudah hobis mungkin banyak yang bisa gue tanyakan, karena gue pasti banyak mengalami kendala Betul, misalnya. betul. Nah karena gue belum banyak yang gue rasakan, karena belum pelihara. Sahabat Jemvlog mungkin sudah ada yang pelihara, banyak yang mau ditanyakan, boleh langsung hubungin dokter Boleh. Hendra di Jora Diskus, nanti kita munculin nih kontaknya, ada bis itu di mana aja bisa kontak dokter dokter Hendra. Ada channel YouTube-nya juga deh dok. Ada suara diskus. Jora Diskus juga ada channel YouTube-nya, nanti bisa disupport, habis itu bisa di kontak langsung ke dokter Hendra, mau beli, mau nanya-nanya, mau apapun itu bisa langsung konsultasi ke dokter Hendra. Sebelumnya makasih banyak dok, Thank you ya, udah dikasih Bro. waktu dan Thank you. dikasih kesempatan boleh liput ke sini. Thank you banget loh didatengin. Gitu sahabat Jemvlog, update kita kali ini bersama Dr. Hendra. Jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jemvlog. Oke sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye.